kenapa pasien gagal ginjal yang mengalami cuci darah itu harus menjaga makan dan menjaga jumlah minum. Jadi begini ya, kalau ginjal kita sehat, nah itu kan proses pembuangan racun itu kan dilakukan setiap hari. Jadi Senin sampai Minggu 7 hari 24 jam. Nah sedangkan pada pasien yang sudah cuci darah, dia kan ginjal sudah tidak bagus lagi ya. Nah sehingga mereka kan buang racunnya kan hanya katakanlah sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Nah kalau pola makan dan pola minumnya tidak dijaga, maka nanti racun itu akan menumpuk di dalam tubuh. Untuk lauk pauk itu kan berarti protein ya. Nah protein ada 2, protein hewani dengan protein nabati ya. Nah untuk lauk yang boleh dimakan atau yang disarankan untuk pasien ginjal adalah yang memang memiliki nilai protein dengan kualitas tinggi. Yang bagus itu sebenarnya adalah putih telur, itu paling bagus sebetulnya. Kenapa? Karena putih telur dia tinggi protein tapi fosfornya dia rendah. Nah fosfor ini juga sebetulnya berbahaya untuk ginjal. Yang kedua, daging ayam. Jadi daging ayam tanpa kulit itu juga bagus sebetulnya ya. Kemudian yang ketiga ikan ya, ikan laut itu sangat bagus juga. Kemudian keempat daging sapi dan seterusnya. Nah kalau seperti tahu tempe itu boleh tapi sedikit-sedikit seperti itu ya. Nah sedangkan protein yang harus dihindari pada pasien ginjal sebetulnya adalah makanan-makanan yang terkesan itu daging padahal sebetulnya bukan. Contoh ya misalnya kornet, sosis, ya, nugget atau ikan asin. Nah itu kan sebenarnya makanan olahan. Nah makanan olahan ini sebetulnya proteinnya kurang bagus untuk pasien cuci darah ya. Apalagi biasanya makanan yang diproses ini dia tinggi dengan fosfor dan natrium. Nah yang seperti saya jelaskan bahwa fosfor dan natrium ini memang dia berbahaya untuk ginjal. Sebenarnya pasien gagal ginjal yang cuci darah dia tetap harus makan protein, tetapi jumlahnya memang harus dibatasi. Nah, setiap pasien berbeda-beda tergantung dari berat badannya. Jadi misalnya pasien berat badan 50 kilo dengan pasien yang berat badannya 70 kilo, pasti kebutuhan proteinnya beda. Bagaimana cara menghitungnya? Tergantung berat badan. Jadi kalau berat badannya 50 kilo, berarti dia boleh makan protein sekitar 50 gram. Jadi 1 gram per kilogram berat badan, ya 1 sampai 1,2. Jadi sekitar 50 sampai 60 gram. Nah, kalau berat badannya dia 80 kilo, berarti dia boleh makan protein 80 gram sampai kurang lebih 90 gram. Nah, gimana kita ngitungnya? Jadi setiap protein itu berbeda-beda jumlah gramnya. Contoh misalnya daging ayam. Daging ayam itu 1 ons atau 100 gram itu mengandung protein sebesar 25 sampai 30 gram. Ya, daging ayam sekitar 25 sampai 30 gram per onsnya. Daging sapi per 1 onsnya atau per onsnya itu 25 gram ya. Nah, kalau misalnya seafood berapa? Seafood sekitar atau ikan. Ya, ikan laut itu sekitar 20 gram per onsnya. Seperti itu ya. Kalau tahu ya sekitar 8 gram ya. Kalau tempe itu sekitar 19 gram per 1 onsnya. Nah, kalau telur 1 butirnya itu ya, 1 butirnya itu sebesar sekitar 6 gram. Nah, seringkali pasien tuh tanya sama saya, "Dok, ini kalau kita nimbang per ons itu kan sangat ribet. Nah, gimana solusinya?" Nah, solusinya adalah kita pakai kepalan tangan ini ya. Jadi bukan 1 telapak tangan, tapi kepalan tangan ini. Nah, 1 kepalan tangan orang dewasa ini itu sekitar 1 ons. Jadi, mama semua boleh makan protein ya. Kalau berat badan katakanlah 50 kilo, berarti 50 gram. Nah, 1 ons itu segini ya, 1 kepalan tangan. Jadi kalau mama mau makan katakanlah daging ayam misalnya ya, 1 ons kan 25 gram. Nah, berarti mama boleh makan 2 ons karena kan 1 onsnya itu kan 25 gram. Kalau 2 ons berarti 50 gram, seperti itu.
Nah, jadi banyak orang bilang bahwa tidak boleh makan buah, tidak boleh makan sayur untuk pasien cuci darah. Sebenarnya boleh, tetapi memang jumlahnya itu harus dibatasi karena memang di dalam buah dan di dalam sayur itu mengandung kalium. Nah, kalium inilah yang sebenarnya kalau dimakan dalam jumlah yang besar itu berbahaya untuk tubuh kita, seperti itu ya. Jadi contoh buah-buahan yang boleh dimakan yang paling bagus sebetulnya ya untuk pasien ginjal yang menjalani cuci darah itu adalah satu, buah apel, yang kedua buah pir ya, yang ketiga itu buah anggur ya. Kalau mau makan melon juga boleh, makan belewah juga boleh. Itu adalah makanan-makanan yang rendah kalium. Tetapi meskipun dia rendah kalium, tetap jumlahnya harus dibatasi. Contoh, misalnya dalam satu hari hanya makan satu buah apel saja, seperti itu ya. Atau saya katakan anggur ya, anggur boleh dimakan ya, boleh beli timbangan buat makanan, ambil 1 ons, seperti itu. Nah, buah-buah apa yang sebaiknya dihindari itu adalah buah-buah yang tinggi kalium ya, seperti pisang, apokat ya, kemudian durian ya, dan yang terakhir itu kelapa beserta airnya. Jadi daging buah kelapa dengan air kelapa itu sangat tinggi kalium. Nah, sehingga keempat buah ini sebaiknya dihindari ya. Nah, kalau sayurannya seperti apa, Dok? Nah, sayurannya adalah yang cocok untuk pasien ginjal yang mengalami cuci darah. Itu yang pertama adalah kol ya, atau kubis. Itu cocok buat pasien ginjal karena dia rendah kalium. Kemudian wortel itu boleh ya. Kemudian toge itu juga boleh. Buah yang lebih bagus lagi misalnya paprika itu juga boleh. Nah, sayuran-sayuran apa yang harus dihindari? Ini contohnya adalah sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Contohnya kangkung, ya, bayam, kemudian daun ubi, brokoli, ya, itu sebaiknya memang dikurangi. Bukan tidak boleh ya, boleh tapi dikurangi. Dan memang ada beberapa tips untuk memasak sayuran supaya dia bisa rendah kalium. Jadi dengan merendamnya dengan air hangat selama 2 jam, kemudian kita buang air rendamannya, kemudian kita bisa masak sayurnya. Itu kandungan kalium dalam sayur itu bisa kita kurangin. Atau dengan merebus sayur tersebut sebelum kita masak, kemudian air rebusannya kita buang terlebih dahulu sebelum kita masak. Jumlah air dalam pasien ginjal memang harus dibatasi. Nah, tapi tetap boleh minum air ya. Bagaimana cara kita menghitung jumlah air yang boleh diminum oleh pasien ginjal? Caranya gampang. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu jumlah kencing pasien tersebut dalam 1 hari ya, 1 kali 24 jam. Jadi katakanlah pasien itu dalam 1 hari dia kencing 6 kali misalnya ya. Nah, ke-6 kencingnya ini disimpan di botol dulu, ditampung semua di dalam botol ya. Ini dijumlah. Nah, jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya adalah 500 cc misalnya ya, 500 cc atau 500 mili. Berarti pasien tersebut boleh minum 500 itu tadi sejumlah kencingnya ditambah kurang lebih 300 cc. Jadi dia boleh minum total dalam 1 hari itu 800 cc. Nah, kalau kencingnya dia katakanlah 1000 misalnya, 1 liter dalam 1 hari misal, ya sudah, berarti dia boleh minum 1000 itu ya, 1000 ditambah 300 ya, jadi total 1300 cc. Nah, yang jadi masalah adalah ada sumber-sumber air yang tersembunyi, yang kadang pasien menganggap bahwa itu bukan minuman, bukan air. Contoh, makan buah melon, buah belewah, itu kan makan buah, tetapi kan di dalam buah itu kan ada kandungan airnya. Nah, itulah air tersebut juga masuk dalam perhitungan jumlah air yang boleh diminum oleh pasien ginjal. Atau contoh, misal pasien makan sup bening misalnya begitu. Nah, itu kan sup ada airnya juga. Nah, itu adalah jumlah air itu harus dihitung dengan jumlah air harian yang boleh diminum oleh
pasien ginjal tersebut. Seperti itu. Jadi pasien ginjal yang menjalani cuci darah itu bukan vonis terakhir, ya, bukan vonis terakhir. Jadi pasien cuci darah tetap bisa hidup, beraktivitas, ya, seperti pasien-pasien lainnya, seperti orang sehat pada lainnya. Memang hanya makannya dijaga. Tetap pasien ginjal, supaya fungsi ginjal tidak semakin turun, ya, menjaga pola makan dan menjaga minum itu adalah salah satu cara supaya fungsi ginjal tetap bagus. Selain juga minum obat-obatan yang memang jadi penyebab dari gagal ginjal tersebut. Contoh, misalnya pasien tersebut ada diabetes atau gula, ya obat gula diteruskan. Ada darah tinggi, obat darah tingginya pun juga diteruskan. Karena obat darah tinggi dan obat diabetes ini, ya, sudah merupakan vitamin untuk ginjal. Jadi sudah berfungsi sebagai menghambat jangan sampai fungsi ginjal semakin turun. Baik, sekian video edukasi yang bisa saya berikan. Nantikan video-video edukasi berikutnya di lain kesempatan.